Tuklaknya jelas, moratorium belum dicabut. Kalau dicabut, berebut. Kemarin di Monas kita, kabupaten itu seluruh Indonesia yang sekarang menginginkan pemekaran itu udah hampir 200 sekian. Provinsi ada 10. Lah, satu kabupaten pemekaran berapa duit pemerintah keluarkan? Nggak dibutuhkan ini oleh pemerintah. Pemerintah lebih butuh kepada masyarakatnya. Ini yang harus kita yakinkan kepada saya sebagai salah satu putra Tapanuli. Untuk di era pemerintahan ini ada cita-cita yang memang melanjutkan daripada para pendahulu. Saya tidak katakan saya pendahulu Provinsi Tapanuli, tidak, tapi meneruskan cita-cita para senior yang dahulu. Harus ada diskresi. Ini yang nanti kita coba gali bagaimana pendekatan kepada pemerintah untuk memberikan diskresi. Apabila memang contohnya Tapanuli ini diberikan diskresi, tetapi dengan satu syarat. Mau nggak putra-putri Tapanuli untuk menyisihkan sebagian dia punya harta kekayaan untuk menanggung biaya ini? Katakan kebutuhan Provinsi Tapanuli oleh pemerintah, katakan dulu 1 triliun. Bisa nggak putra-putri Tapanuli menyediakan separuh? Di tengah gemuruh pembangunan nasional, ada satu mimpi yang masih menggantung bagi masyarakat Tapanuli, yakni pemekaran provinsi. Mimpi ini bukan sekadar wacana, melainkan harapan akan pemerataan pembangunan dan kemajuan ekonomi, terutama bagi masyarakat pedesaan. Dr. J.S. Simatupang, Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli yang juga inisiator Rumah Aspirasi Prabowo Subianto 08 dengan suara tenang namun penuh keyakinan, mengungkapkan perjuangan panjang ini. Bagi J.S. Simatupang, pemekaran Provinsi Tapanuli bukan sekadar urusan administratif. Ini adalah sebuah keadilan bagi masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan. Salah satu tantangan terbesar dalam perjuangan ini adalah moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan sejak era Presiden SBY. Kebijakan ini, menurut J.S. Simatupang, menjadi blunder bagi perekonomian daerah. J.S. Simatupang mengajak putra-putri Tapanuli yang sukses di perantauan untuk turut berkontribusi. Mayoritas perantau Tapanuli memiliki aset di Jawa, Bali, bahkan luar negeri. Mereka siap mendukung pemekaran ini. Ia yakin jika pemerintah butuh 1 triliun untuk membangun Provinsi Tapanuli, maka perantau Tapanuli siap menyumbang 50%-nya. J.S. Simatupang menekankan pentingnya pendekatan yang jujur dan transparan kepada pemerintah. Ia juga mengkritik sikap sebagian tokoh Tapanuli yang justru menghambat proses ini. Ia mengajak semua pihak, terutama tokoh-tokoh Tapanuli, untuk duduk bersama dan menyusun strategi yang matang. Baginya, pemekaran Provinsi Tapanuli bukan sekadar soal pembangunan fisik. Ini tentang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pelayanan publik, dan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat. J.S. Simatupang berharap, pemerintahan Prabowo Gibran bisa lebih membuka mata terhadap kebutuhan masyarakat Tapanuli. Ia yakin, dengan kejujuran dan ketulusan, mimpi ini akan terwujud. Dan di balik senyumnya, terpancar harapan besar yaitu suatu hari nanti, Tapanuli akan berdiri sebagai provinsi mandiri, membawa kemajuan dan keadilan bagi seluruh masyarakatnya. Berikut petikan wawancara lengkap yang kritis dan tajam dengan J.S. Simatupang ketika ditemui di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Baik, terima kasih Dinda atas pertemuan siang hari ini tentang diskusi kita khususnya buat Sumatera Utara secara objektif tentang masyarakat Tapanuli ya. Perihal pemerintahan Prabowo Gibran yang memang saya salah satu inisiator dari RAPS. RAPS itu adalah Rumah Aspirasi Prabowo Subianto 08. Itu kita dirikan bersama teman-teman hampir di semua kabupaten Provinsi Sumatera Utara dan di luar itu, di Pulau Jawa juga ada. Komitmen kita paling utama adalah mendukung Pak Prabowo Gibran. Puji Tuhan itu berhasil. Di luar itu komitmen kita pasti adalah bagaimana mengkawal program daripada pemerintah.
isu-isu nasional, khususnya tentang masyarakat Indonesia, secara khusus lebih fokus kepada masyarakat Tapanuli. Komitmen itu ada dalam hati kita dan kita sampaikan kepada para politikus, orang-orang di samping Pak Prabowo. Permintaan loh. Tetapi kalau komitmen daripada pemerintahan Prabowo Gibran kepada kita itu saya kira tidak ada. Itu nggak boleh kita membuat suatu hal yang tidak bijak ya. Tetapi apapun usulan yang terbaik buat masyarakat Sumatera Utara, ya CQ, saya lebih bicara masyarakat Tapanuli, ya karena saya berasal dari Tapanuli, yang saya tahu percis bagaimana hiruk pikuknya masalah kehidupan. Itu selalu saya minta kepada para politikus di Jakarta ini, terlebih sekarang politikus yang di samping pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Di sini dibutuhkan kejujuran untuk menceritakan apa sih yang dialami, apa sih dilema daripada masyarakat Tapanuli. Niscaya kondisi sekarang kita tahu percis, moratorium itu sudah terjadi oleh pemerintahan zamannya Pak SBY dan sampai sekarang belum dicabut. Nah, kita tahu bagaimana sekarang pemerintahan Prabowo Gibran fokusnya kemana. Jelas semua tahu dan transparan. Fokusnya bidang pendidikan, kesehatan, dan bergizi. Program moratorium dicabut mungkin masih dalam cakrawala pemikiran. Dan kita fokuskan. Kita ikut kemarin dalam asosiasi adanya Rakernas dan Munaslup di gedung DPR. Yang dihadiri oleh para anggota Senayan juga. Ada anggota DPR, ada anggota DPD. Ini kita dengungkan untuk dicabut. Tetapi kita harus jujur. Apakah pemekaran ini diberikan menjadi blunder di perekonomian pemerintahan? Ini kita juga harus sadar. Memang kalau dikatakan bagaimana kok daerah lain bisa dikasih? Ada Kaltara, ada Bangka Belitung, ada khususnya Papua sampai begitu. Itu kan faktor diskresi pemerintah. Itu diperbolehkan dalam suatu jabatan. Kita boleh cemburu, tetapi yang positif. Angan-angan saya sebagai salah satu putra Tapanuli untuk di era pemerintahan ini ada cita-cita yang memang melanjutkan daripada para pendahulu. Saya tidak katakan saya pendobrak Provinsi Tapanuli, tidak, tapi meneruskan cita-cita para Senayan yang dahulu. Harus ada diskresi. Ini yang nanti kita coba gali bagaimana pendekatan kepada pemerintah untuk memberikan diskresi. Karena apa? Sumatera Utara itu cukup luas, walaupun penduduknya masih mungkin terkota-kota. Niscaya pelayanan pemerintah kepada masyarakat berkurang dengan 33 kabupaten plus kota dalam satu provinsi itu cukup luas. Jadi kasihan itu gubernur. Nah, imbas jika perekonomian bagaimana kalau terjadi pemekaran? Nah, itu imbasnya. Termasuk sekarang dalam program pemerintah menghidupkan perekonomian rakyat masyarakat marginal. Ya dong, kalau terjadi provinsi ada pembangunan kantor gubernur, ada pembangunan kantor Pangdam, Kapolda dan sebagainya. Ini kan perekonomian, menciptakan lapangan kerja. Ini bagian dari misi pemerintahan. Namun bersabar, yang kita minta khususnya masyarakat Tapanuli yang begitu banyak sekarang euforianya untuk menginginkan ini. Jangan ada bersentuhan dengan kepentingan yang lain. Pemerintahan sekarang sangat alergi. Satu, kepada yang amoral. Kedua, yang bersentuhan dengan hukum. Yang ketiga, ada namanya memanipulasi sesuatu yang tidak. Ini kita singkirkanlah. Ya. Di suku Tapanuli sangat tinggi ini yang disebut dengan latte. Ini yang berbahaya. Dari dulu meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara sehingga moratorium itu bagian dari terjadi karena itu juga. Ini karena latte. Emosional, ada rasa kecemburuan dan tidak jujur dengan hati dan moral. Nah, saya minta kepada rekan-rekan, saya minta dengan negara yang lain, ayo kita berkaca diri. Saya melalui salah satu waketum dari organisasi panitia ini sudah meminta bertemu dengan Pak Chandra. Pak Chandra welcome. Bagi saya bukan persoalan siapa ketua umum,
Siapa yang menjadikan? Ayo dengan bersama untuk menjadikan cita-cita mulia pendahulu ini terwujud. Tapi dengan yang tadi, pemerintah saya garanti benci dengan pelanggaran yang 3 saya sebutkan tadi. Ayo kita kurangin ini. Tujuan kita bukan muluk-muluk. Seperti saya nggak mungkin jadi gubernur Tapanuli Utara. Itu bukan hobi saya. Nah, kita berikan nanti kepada yang berwenang. Tetapi ayo teman-teman, berkaca kita dengan kemampuan. Saya punya kisah begini, di keluarga saya ini. Bagaimana dia punya keluarga berantakan, tapi dia nasihati keluarga orang yang ribut. Itu sangat niscaya cita-cita itu. Kita ini orang bertuhan. Nah, saya minta kepada sesepuh yang menginginkan Provinsi Tapanuli ini terjadi dengan baik. Ayo kita bersama duduk. Kita minta diskresi pemerintah. Satu-satunya jalan untuk Provinsi Tapanuli ada diskresi pemerintah untuk mewujudkan. Ayo kita transparan. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat sekarang? Iya kan? Berkembang ini. Kita lihat contoh. Dengan dulunya ada 5 kabupaten plus 1 kota madya. Belum tentu itu menjadi acuan diinginkan oleh pemerintah sekarang. Ini juga harus perlu kita perbaiki. Komunikasi yang arif. Jangan ada kalimat saya selalu begini kepada tokoh-tokoh Tapanuli Utara. Ya. Khususnya Tapanuli, bukan Tapanuli Utara. Tokoh-tokoh Tapanuli. Jangan pernah melakukan pembenaran dalam kesalahan. Itu yang sangat banyak di masyarakat Tapanuli. Apalagi di generasi saya. Udah tahu kurang baik, tapi selalu paksakan kebenaran. Jadilah tokoh-tokoh politik yang memang benar bisa berkaca diri. Saya secara pribadi minta maaf kepada masyarakat Tapanuli. Banyak yang meminta untuk mencalonkan DPR, DPRD dan sebagainya. Saya tahu diri. Nggak mungkin saya menginjakkan sesuatu kalau saya nggak mampu. Nah, ini yang perlu kepada teman-teman semua aktivis Tapanuli. Ayo. Tidak ada perdebatan, pertengkaran di sini. Yang ada adalah unang-adong latih. Jangan ada lagi bohong-bohongan di sini. Supaya pemerintah sekarang ini yang sudah tahu attitude kita. Ya, semua orang tim-tim yang menginginkan Provinsi Tapanuli di pemerintahan sekarang tahu attitude-nya. Tahu. Ada jejak rekamnya. Ayo, jangan jadi penghambat. Nah, kembali kepada Rumah Aspirasi Prabowo yang kami inisiasi sampai sekarang berjalan. Kami sekarang ini lagi mencetak buku kamus bahasa Inggris yang akan kami bagi gratis kepada masyarakat Tapanuli, khususnya SLTA, SLTP. Dan itu gratis. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa bagi. Ini sumbangsi. Kita tahu percis sekarang. Contohnya di Samosir dan Toba itu daerah kaldera pariwisata. Tapi semua masyarakat di sana agak miris untuk berbahasa Inggris. Yang sekarang bahasanya sangat dibutuhkan. Nah, kayak begini ayo putra-putra kita lakukan. Bukan hiruk-pikuk yang tidak mencerminkan lagi membangun. Kenapa masyarakat Tapanuli sulit diberikan provinsi? Ya karena memang kejiwaannya tidak terbangun dengan jiwa demokrasi dan keadilan. Kita lihat sendiri. Persoalan tanah 2 meter, persoalan keluarga. Itu yang paling dominan di masyarakat Tapanuli. Jadi teman-teman, mudah-mudahan pemerintahan sekarang ini melek mata melihat masyarakat Tapanuli. Dan kita meyakinkan pemerintahan dengan suatu, kalau bahasa Batak ada umpamanya begini. Ditoru tangan mangido. Ditoru tangan mangelek. Ini artinya kita ini meminta kepada pemerintah, bukan ada seperti gaya-gayaan upaya, enggak ada. Juklaknya jelas, moratorium belum dicabut. Kalau dicabut berebut. Kemarin di Monas kita, kabupaten itu seluruh Indonesia yang sekarang menginginkan pemekaran itu udah hampir 200 sekian. Provinsi ada 10. Lah, satu kabupaten pemekaran berapa duit pemerintah keluarkan? Nggak dibutuhkan ini oleh pemerintah. Pemerintah lebih butuh kepada masyarakatnya. Ini yang harus kita yakinkan kepada pemerintah. Mudah-mudahan kami nanti yang ada rencana mengevaluasi dari hasil Rakernas Forum Komunikasi Pemekaran dan Rakernas Forum ini kita akan adakan di Siborong-Borong nanti, tempatnya lagi dikaji, dimintakan di kampus Singamangaraja. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Ibu Rektor di sana, akan mengkaji ini. Yang tujuan pertama adalah kehidupan masyarakat Tapanuli lebih diutamakan. Apakah melalui moratorium itu sangat bermanfaat? Kita akan minta lebih banyak bicara ini
ya wakil rakyat. Saya minta itu nanti mudah-mudahan beberapa anggota dewan ikut hadir sebagai narasumber. Yang mereka itu adalah wakil masyarakat. Pemerintahan bisa ikut, bisa tidak. Kenapa? Pemerintah adalah pelaksana daripada apa yang diwakili oleh. Ini yang menjadi bagian daripada program kita dalam waktu dekat. Optimis. Itu yang saya katakan tadi, bagaimana kita mendekatkan diri kepada pemerintah tanpa ada kebohongan. Jadi dua, kepentingan apa yang dibutuhkan dalam pemekaran dan apa yang diberikan oleh pemekaran itu kepada masyarakat. Meyakinkan ini kepada pemerintah. Yang kedua, kalau secara sektor keuangan negara, memang ini tidak menguntungkan, tidak memungkinkan dengan adanya pemotongan dibutuhkan ke sana. Tetapi selalu ada diskresi. Diskresi ini yang harus tokoh-tokoh Tapanuli ini meyakinkan kepada pemerintah. Di kampung saya misalnya, seorang warga itu tidak pernah kenal dengan gubernur. Jangankan gubernur, ketemu camat aja udah syukur. Nah, ini bagian daripada euforia kerinduan masyarakat kepada pemimpinnya. Saya yakin Pak Prabowo kalau tahu ini, diceritakan oleh orang-orang yang beriman dan bermoral, ada diskresi beliau. Banyak daerah, bahkan beliau ngeluarin isi dompetnya untuk memajukan itu, tanpa memasukkan anggaran ke APBDN. Kenapa tidak? Saya mau memberikan begini. Saya di forum nanti akan bicara. Apabila memang contohnya Tapanuli ini diberikan diskresi, tetapi dengan satu syarat. Mau nggak putra-putri Tapanuli untuk menyisihkan sebagian dia punya harta kekayaan untuk menanggung biaya ini? Ini suatu usulan yang bijak kepada pemerintah. Saya kira putra-putri Tapanuli, kalau kita berkumpul, lebih dari 500 orang. Kalau ada yang memberikan 50 juta satu orang, why not? Tokoh-tokoh Tapanuli sekarang ini, dari kabupaten yang ingin jadi protap ini, 5.000 orang lebih. Tetapi apakah menyatukan ini bisa? Nah, saya berpikir, disitulah nanti asosiasi Prokonas ini berfungsi. Menganalisa mana kabupaten, mana provinsi yang lebih penting dimekarkan dengan satu syarat. Usulan kepada pemerintah. Bagaimana putra-putri di sana ikut membantu APBDN-nya. Ini terobosan baru. Ini yang terobosan. Dan ini menjadi bagian dari asosiasi untuk mengusulkan. Saya kira bisa aja. Kita menolong pemerintah, bukan berarti kita mau membiayai negara, tidak. Tapi coba dicek deh, tokoh-tokoh Tapanuli. Mayoritas sekarang 60% di perantauan itu punya aset di Pulau Jawa, di Bali, di daerah mana yang banyak ternak kota wisata itu. Pulang asetnya ke kampung, dadu. Nah, ini kita guide. Karena mayoritas sekarang masyarakat Tapanuli perantauan ingin ada provinsi Tapanuli. Saya sering koresponden dengan asosiasi Persatuan Batak di Amerika. Bahkan saya sudah pernah diwawancara mereka. Mereka siap. Dan ini nanti yang kita coba dengan event baru melalui asosiasi Prokonas, mengundang tokoh-tokoh Tapanuli. Dua, mengusulkan kepada pemerintah ada diskresi, atau apakah diperkenalkan melalui pengusulan penetapan Mahkamah Konstitusi. Ini juga kita pikirkan. Tidak terbelenggu kepada pemerintah terikat dengan tidak dicabut moratorium. Ada penetapan dari MK karena kebutuhan masyarakat. MK tidak salah, pemerintah juga tidak salah. Kita mohonkan itu. Moratorium protap diminta diberikan pemerintah dengan satu syarat. Semua kebutuhan infrastruktur ditanggung oleh putra-putri Tapanuli. Katakan 50%, 60% dari kebutuhan yang pemerintahan Depdagri tahu. Misalnya, katakan kebutuhan Provinsi Tapanuli oleh pemerintah, katakan dulu 1 triliun. Bisa nggak putra-putri Tapanuli menyediakan separuh? Itu pemerintah bisa ngundang. Itu dikatakan ngambil kebijakan, ngambil diskresi. Tetapi ini
mudah-mudahan nanti dalam Rakernas kami ini menjadi bagian terpenting yang harus didiskusikan. Dan kami minta pendapat dari narasumber, khususnya para praktisi masyarakat. Itu anggota Dewan. Itu pemikiran sekarang yang coba saya diskusikan dengan teman-teman di Forkonas. Dan mereka masuk akal. Tidak ada cerita buka moratorium, bayangkan antri 200, itu pemerintah pastikan. Dan nggak ada masuk akal, karena moratorium itu bisa kepentingan politik, bisa kepentingan masyarakat. Nah, pasti moratorium sebenarnya kepentingan masyarakat. Walaupun cikal bakalnya banyak. Contohnya kayak Papua. Papua udah dimekarkan 6 provinsi, sekarang aja mesti minta kabupaten lagi. Itu euforia, keinginan sah-sah aja. Nah, ini yang harus kita pikirkan sebagai putra Tapanuli. Ayo beriman, ayo bersama, ayo kita kaca situasi ini dari kegagalan yang sudah terwujud, tetapi akhirnya gagal untuk diwujudkan kembali. Kita hanya meneruskan cita-cita para saya akan nanti mencoba mendiskusikan ini dengan teman-teman pengurus Forkonas sebagai asosiasi. Kalau mereka menjadi jembatan, itu sangat baik. Saya yakin tokoh-tokoh dimanapun Indonesia ini, khususnya Tapanuli, bisa menganalisa apakah usulan itu sangat bijak atau tidak. Nah, itu sudah pasti bukan sumbangan mengikat. Ya, anggap aja sumbangan sebagai kewajiban sebagai putra Tapanuli. Jadi, sumbangan yang tidak ada terikat. Contohnya begini. Saya katakan, ini kan perlu dibangun. Membangun kantor gubernur. Memang salah kalau dikutip dana dari masyarakat. Salah. Melanggar peraturan itu. Tetapi diambil dengan cara lain. Kalau membangun rumah sakit umum, kenapa rumahnya menjadi swadaya masyarakat? Karena sekarang banyak begini. Banyak kok sekolah swasta yang jadi dinegerikan. Nanti kita bangun itu oleh masyarakat Tapanuli yang nanti diserahkan kepada pemerintah. Sebagai pengelola, kenapa tidak? Nah, ini celah ini harus didiskusikan. Tetapi saya yakin, kalau Forkonas sebagai mediasi ini dengan putra-putri Tapanuli, ini akan berkembang menjadi sebuah hajatan yang baik. Forkonas nanti mengundang. Bisa kita berikan nama-nama tokoh masyarakat ya, Tapanuli yang menginginkan protek terjadi. Ini loh program Forkonas. Forkonas ini kan asosiasi yang sah. Bayangkan aja Rakernas dikasih gedung DPR. Artinya itu kan sah oleh pemerintah. Sah oleh anggota Dewan. Tinggal formula peraturannya bagaimana yang tidak melanggar hukum. Pak Prabowo sangat antipati dengan suatu pelanggaran. Tetapi Pak Prabowo sangat senang dengan adanya suatu diskresi yang dirasa itu sangat bersentuhan dengan masyarakat. Ini bagian yang harus kita pikirkan bersama kalau memang ini menjadi bagian tertentu. Harapan saya kepada pemerintahan Pak Prabowo ini adalah mengevaluasi kembali kebutuhan masyarakat daripada yang meminta pemekaran. Yang kedua, sama seperti lagu, jangan salah menilai. Ya, karena memang jujur aja, kalau tokoh-tokoh Tapanuli kan Pak Prabowo ini tahu percis. Ya, misalnya begini, saya kasih contoh. Ada yang dekat sama beliau, ada Pak Luhut Panjaitan, ada Pak Kornel Simbol. Itu orang-orang yang dekat mungkin sama Pak Prabowo selama ini. Bisa aja diskusi. Apakah mendukung atau menghambat, jangan dulu. Ini juga menjadi bagian pertimbangan. Tapi secara pribadi, saya juga akan minta waktu kepada teman-teman yang memang ada bisa menjadi bagian dari manifestasi pembisik dari kebutuhan protap ini. Kebutuhan masyarakat Tapanuli dari segi mana? Yang pasti, saya kasih contoh aja. Nias, bagaimana Nias masuk bagian Sumatera Utara? Gubernurnya nggak pernah ke Nias. Nah, kalau ditanya secara pribadi, sebenarnya Nias itu aja dulu diberikan jadi provinsi. Karena itu bagian dari masyarakat kita juga. Tetapi Prota juga begitu. Kita bisa tahu bagaimana Kabupaten Humbahas, Utara Samosir. Air juga kurang. Samosir itu daerah Danau Toba, ada tempat yang tidak punya air. Nah, ini kan bagian daripada evaluasi yang harus kita. Dan Pak Prabowo sangat intens untuk ini. Cuma harapan kita, tokoh-tokoh Tapanuli yang menjadi bagian terpenting sebagai teman-teman untuk bertemu dengan Pak Prabowo, meyakinkan ini. Diskresi ini yakin saya diberikan oleh Pak Prabowo. Asalkan tadi, ayo kita hilangkan dari suku Tapanuli
yang namanya Elat dan Lateh.